Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa, Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. sebagai jalan hidup kami. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, tema kajian kita adalah fitrah bertauhid. Yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah bahwa manusia itu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berada dalam keadaan beragama Islam. Sudah bertauhid, sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak penciptaannya Allah telah menanamkan ke dalam setiap manusia itu fitrah, bawaan, naluri, kecenderungan untuk siap menerima tauhid dan membenci kesyirikan, menerima keimanan dan menolak kekufuran.
itu sudah fitrah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada penciptaan atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau menjelaskan terkait ayat ini, fa innahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghairuhu. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya di atas fitrah mengenal Allah, fitrah mentauhidkan Allah, serta meyakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada manusia yang lahir kecuali dalam keadaan fitrah, beragama Islam, bertauhid. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Juga di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku itu hunafa, dalam keadaan lurus, beragama Islam, bertauhid, cinta kepada kebenaran, benci kepada kekufuran, kebatilan. Hunafa, lurus. Fajtalathum asyayatinu an dinihim. Lalu datang setan untuk menggelincirkan, menyimpangkan agama mereka. Dari ayat dan hadis-hadis ini jelas sekali bahwa manusia itu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditanamkan kepada dirinya itu fitrah Islam, fitrah bertauhid. Jadi jika saja tidak ada pengaruh dari luar yang bisa merubahnya, manusia pasti akan tetap bertauhid, pasti tidak akan melakukan perbuatan kesyirikan. Ini artinya penyimpangan tauhid, perbuatan kesyirikan yang banyak terjadi, seperti berdoa kepada selain Allah, meminta kepada jin-jin, ya, meminta kepada para penghuni kubur, membuat sesajen-sesajen, menggunakan jimat-jimat, ya. Itu semua berarti fitrahnya telah rusak. Ya, bukan bawaannya, tetapi sudah rusak fitrahnya, baru mereka melakukan seperti itu. Ya. Bisa jadi yang merusaknya adalah pengaruh kedua orang tuanya, keluarganya, lingkungannya, bisikan setan, ataupun yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang tauhid, kita sering mendengar, membaca di mana para ulama membagi tauhid ini menjadi 3 macam. Tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan juga uluhiyah. Pembagian ini semata-mata dalam rangka untuk memudahkan kita bagaimana memahami tauhid secara utuh.
Nah, manusia sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah bertauhid dengan mencakup 3 macam tauhid ini. Kita sedikit bahas satu persatu, ya. Pertama adalah tauhid rububiyah. Manusia sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ada yang menciptakan, ada yang mengatur alam semesta ini, ada yang memberikan rezeki. Ya. Manusia mengakui itu sejak awal. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fakta. Bahkan kaum musyrikin yang kafir mengakui ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum," jika engkau tanyakan kepada kaum musyrikin itu, "Man khalaqas samawati wal ardh," siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Tanya kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran, penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang berkuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang berkuasa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Misalnya manusia, ya. Siapa yang berkuasa mengeluarkan yang hidup berupa manusia dari yang mati, berasal dari air mati? Siapa juga yang berkuasa mengeluarkan yang mati air mani dari yang hidup, yaitu manusia? Atau ini bisa berlaku dengan yang lainnya, misalnya ayam. Siapa yang berkuasa mengeluarkan ayam yang hidup dari telur yang mati? Siapa yang berkuasa mengeluarkan telur yang mati dari ayam yang hidup? Siapa? Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur segala urusan ini? Siapa? Fasayaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Allah. Jadi jelas sekali, ya, bahwa fitrah manusia mengakui kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada penyimpangan dari tauhid rububiyah ini, berarti fitrahnya telah rusak. Ya. Seperti orang yang meyakini bahwa para wali, jin, binatang-binatang bisa memiliki kuat, atau bintang-bintang maksudnya, bisa memiliki kekuasaan untuk mengatur rezeki, mengatur hujan, jodoh, dan lain sebagainya, berarti fitrah sudah rusak. Yang percaya kepada zodiak-zodiak, ya, berarti telah rusak yang semacam ini fitrahnya itu. Ya. Karena sejak diciptakan, manusia itu sudah fitrah, pasti mengakui bahwa Allah lah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Menciptakan, memberi rezeki, mengatur, menguasai alam semesta ini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam hal tauhid asma wa sifat juga sama. Manusia itu sudah fitrah, pasti mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya, pasti berbeda dengan manusia, pasti itu. Ini sudah fitrah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sejak para salafun saleh, tidak ada satupun yang tidak mengerti dalam masalah al-asma wa sifat ini. Ya, gak ada. Kenapa? Fitrah mereka lurus. Karena itu ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang al-istiwa alal arsy, yaitu beristiwanya Allah di atas arsy,
Istiwa itu berarti irtifa, ya, atau fauqa alal arsy, berada di atas arsy. Arsy itu adalah singgasananya di atas langit, ya. Allah berada di atas arsy, ya. Ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwanya Allah, keberadaan Allah di atas arsy itu maklum. Artinya sudah diketahui maknanya. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Wal kaifu majhulun. Bagaimana beristiwanya Allah itu tidak diketahui. Kenapa? Tidak dijelaskan. Wal imanu bihi wajibun. Beriman bahwa Allah beristiwa wajib. Kenapa? Sudah disebutkan. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman alal arsy istawa. Sudah jelas sekali. Wal imanu bihi wajibun. Was-su'alu anhu bid'atun. Menanyakan tentang masalah ini itu bid'ah. Gak pernah ada sejak dulu yang menanyakan semacam ini, enggak. Kenapa? Sudah lurus fitrahnya. Yang seperti ini gak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan kaum musyrikin dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya, tidak pernah menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bab ini. Tidak pernah mendebat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bab ini. Kok kenapa Allah bertempat? Kok kenapa Allah berada di atas? Kok kenapa Allah punya tangan? Kok kenapa Allah begini dan begitu? Tidak pernah sama sekali mereka. Kenapa? Sudah maklum di mereka itu. Pasti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Rasul, pasti hakikatnya berbeda dengan manusia. Ya. Jadi kaum muslimin nggak pernah menyerang dalam bab ini. Ya. Sudah jelas di mata mereka. Kenapa? Fitrah dalam bab ini itu masih ada. Ya. Setiap orang masih ada dalam kefitrahannya ini. Ya. Kalau belum terkotori, dia pasti akan mengimani itu semua. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Karena itu ketika ada yang mulai meragukan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, sehingga mereka menolaknya, sehingga mereka harus merubah maknanya, berarti fitrah mereka sudah rusak. Ya, pastikan bahwa fitrah mereka sudah rusak. Tidak ada satupun ya dari para ulama ahlus sunnah ketika menyebut nama-nama atau sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka otomatis menyamakan dengan sifat-sifat manusia. Tidak ada. Karena itu sudah maklum, ya, pasti hakikatnya berbeda. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Ya, ini pun sama. Semua manusia, ya, sudah fitrah. Ya. Bahwa ketika dia berkuasa, dia pencipta, dia pemberi rezeki, dia memiliki sifat-sifat yang sempurna, pasti dia juga yang berhak untuk diibadahi. Ya, dan ini tidak ada perdebatan sejak dulu, tidak pernah ada tuh. Kana nasu ummatan wahidah. Dulu umat ini satu, agamanya satu, bertauhid. Ketika berselisih, Faba'asallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertauhid dan memberikan ancaman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau bahwa antara Nabi Nuh alaihissalam itu dengan Nabi Adam alaihissalam ada 10 generasi. Semuanya di atas tauhid. Tidak ada yang melakukan kesyirikan. Tidak ada yang datang ke perdukunan. Tidak ada yang punya jimat-jimat. Tidak ada. Tidak ada yang menyembah kuburan. Tidak ada. Semua di atas tauhid. Semua bertauhid. Fakhtalafu, ya. Kemudian mulailah datang waktunya di mana mereka berselisih. Ya, menyelisih syariah. Ya, mulailah mereka sedikit demi sedikit tergoda oleh syaitan. Ya, dirayu untuk melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan.
fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu lahir di tengah-tengah masyarakat yang memang betul-betul tenggelam dalam penyembahan berhala. Ya, berhala yang mereka buat sendiri dengan tangannya. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yakin betul apa yang mereka ibadahi, apa yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Bagaimana mungkin mereka Tuhan? Ya, mereka sendiri diciptakan oleh penyembah-penyembahnya itu. Jadi nggak mungkin ini adalah Tuhan patung-patung itu. Nah, pengetahuan ini ya yang diketahui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itulah fitrah. Ya, itulah fitrah. Jadi manusia kalau fitrahnya lurus, dia akan mampu membedakan ini bukan tauhid ini. Ini syirik ini. Ya. Dia akan tahu itu ketika fitrahnya masih lurus. Dia akan bisa membedakan ketika orang memuja-muja binatang, ini bukan tauhid ini. Ketika orang-orang mengagungkan binatang-binatang, kerbau, sapi, ini bukan tauhid ini. Ketika orang-orang menggunakan kotoran-kotoran binatang itu sebagai keramat, sebagai berkah, ini bukan tauhid ini. Itu fitrah sudah mengatakan itu. Gak memerlukan dalil, itu langsung itu. Otomatis itu. Kalau fitrah manusia itu lurus. Ya. Ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah binatang. Ya. Orang yang lurus pasti otomatis udah tahu ini bukan tauhid ini. Ya. Dan itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat masyarakatnya itu betul-betul menyembah patung-patung yang patung itu dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kondisi tertentu fitrah tauhid ini muncul ya pada kaum musyrikin. Ya, enggak bisa dihilangkan. Ya, akan muncul di waktu tertentu. Misalnya pada saat mereka mengalami kesulitan yang sangat genting sekali, baru muncul itu fitrah itu. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum. Apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang siapa yang kalian sembah kecuali Dia. Ya. Artinya ketika kaum musyrikin waktu itu terombang-ambing di lautan, terkena badai di kapal mereka, enggak ada yang bisa menyelamatkan di waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu itu kaum musyrikin tidak mengingat sama sekali kepada Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah. Yang mereka ingat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di waktu itu mereka berdoa mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dengan murni pada saat itu. Tetapi ketika setelah diselamatkan oleh Allah, falamma najjakum ilal bar, ketika mereka diselamatkan ke daratan, a'radtum, mereka kembali berpaling, mereka kembali berbuat kesyirikan. Kita banyak saksikan orang-orang kafir secara otomatis ketika mendapatkan musibah-musibah, ya, dia menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitrah yang tidak bisa dihilangkan di waktu itu. Ya. Jadi jelas sekali ya bahwa tauhid itu adalah fitrah. Ya. Sedangkan kesyirikan, penyembahan kepada berhala-berhala, meminta pertolongan kepada jin, membuat sesajen-sesajen, itu bukan fitrah manusia. Ya. Itu adalah fitrah yang sudah kotor, yang sudah ternodai, ya, dengan segala hal yang bisa merusak fitrah-fitrah tersebut. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sebagai aktivis dakwah yang mendakwahkan kalimat tauhid di muka bumi ini, ya,
Kita jangan berputus asa ketika melihat masyarakat kita masih tergantung kepada kesyirikan. Datang kepada kuburan, datang kepada dukun-dukun, ya, untuk meminta, untuk mencari rezeki agar mereka kaya raya dan lain sebagainya, ya. Menolak orang-orang yang mendakwahkan tauhid dengan alasan budaya, ya. Jangan berputus asa. Kenapa? Karena di dalam hati manusia itu masih ada fitrah, ya, masih ada fitrah, ya. Ada harapan yang besar bahwa hidayah itu, nasihat-nasihat itu masuk membersihkan fitrah mereka sehingga mereka kembali kepada tauhidullah. Banyak sekali yang tadinya mereka pelaku-pelaku kesyirikan, membenci orang-orang yang bertauhid, berbalik arah menjadi bertauhid dan menjadi aktivis pejuang-pejuang tauhid itu. Banyak sekali. Kisah taubatnya para tukang sihir Fir'aun. Ini adalah bukti besar, ya, bahwa fitrah manusia meskipun sempat tertutup dengan kesyirikan, sihir yang luar biasa, kesesatan, masih bisa kembali bersih dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para tukang sihir itu awalnya adalah ahli syirik yang luar biasa sekali. Mereka diundang oleh Fir'aun untuk menentang siapa? Nabi Musa alaihissalam. Agar mereka mendapatkan imbalan yang besar dari Fir'aun dan agar mereka bisa dekat dengan Fir'aun di waktu itu. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, melemparkan tongkatnya kemudian berubah menjadi ular yang besar dan memakan tipuan-tipuan atau sihir-sihir mereka itu, ya. Para tukang sihir itu tahu bahwa ini bukan sihir. Ini adalah mukjizat. Fa'ulqiya saharatu sujada. Maka para tukang sihir itu sujud mereka. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami sekarang beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Sekejap saja, bayangkan, ya. Hati mereka yang penuh dengan kesyirikan berubah menjadi bertauhid. Berubah menjadi bertauhid. Siapa yang bisa menyangka para tukang sihir ini akan berubah menjadi orang yang bertauhid? Tidak ada. Itu adalah hidayah minallahi ta'ala. Bahkan ancaman mati dari Fir'aun tidak menggoyahkan mereka. Ya, tidak menggoyahkan mereka sama sekali. Bahkan mereka mengatakan kepada Fir'aun, "Faqdi ma anta qadin." Lakukan apa yang mau kau lakukan. Silahkan kamu menghukum aku semaumu, silahkan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu hanya bisa menghukumku di dunia ini saja. Inna amanna bi rabbina. Sekarang kami sudah beriman kepada kami. Liyaghfir lana khotoyana. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Dan mengampuni dosa-dosa ilmu sihir yang telah kamu paksakan kepadaku untuk mempelajarinya dan mempraktekannya. Jadi para tukang sihir itu pun dipaksa oleh Fir'aun untuk apa? Mempelajari, mempraktekan dan melawan Nabi Musa alaihissalam. Ini hidayah minallahi ta'ala. Ketika hidayah masuk ke dalam diri, membersihkan fitrahnya, dengan seketika dia fitrahnya bersih dan kemudian berubah menjadi orang yang bertauhid di waktu. Para sahabat ridwanullah alim ajmain, banyak juga yang semacam itu. Yang tadinya ahlu syirik, benci kepada orang-orang yang bertauhid, berubah menjadi cinta tauhid dan menjadi pejuang-pejuang tauhid. Abu Sufyan radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu adalah di antara bukti bahwa fitrah itu masih bisa dibersihkan. Karena itu, kita sebagai aktivis dakwah, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk terus mendakwahkan tauhid ini. Jangan berputus asa ketika orang-orang menolak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang kita dakwahkan itu. Sehingga yang tadinya mereka bergelimang dengan kesyirikan
berubah menjadi orang-orang yang bertauhid, cinta kepada tauhid, dan mereka juga menjadi para aktivis-aktivis tauhid di masa yang akan datang. Ini ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum, yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga fitrah-fitrah kita semua, sehingga fitrah kita tetap lurus, fitrah kita tetap berada di atas Islam yang murni, fitrah kita tetap berada di atas tauhid, fitrah kita tetap membenci yang namanya kesyirikan, membenci yang namanya kekufuran, membenci yang namanya kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.